Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Welcome to English class. Today we are going to discuss about announcement. Okay, to make you easy in understanding, I will explain in bahasa. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, saya akan memberitahu kalian tentang learning objectives atau tujuan pembelajaran. Setelah melihat video pembelajaran ini, siswa mampu 1. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks mengenai pemberitahuan atau announcement. Yang kedua, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari berbagai ungkapan mengenai pemberitahuan atau announcement. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah announcement atau pengumuman. Saya yakin kalian pasti pernah mendapatkan atau pernah membaca announcement atau pengumuman, entah itu di sekolah ataupun di tempat umum yang lainnya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian tentang definition dan social function. Definition: announcement is a type of short functional text that contains an announcement or notification. Atau announcement merupakan salah satu short functional text yang berisi tentang pengumuman atau pemberitahuan. Kemudian, social function or purpose yang merupakan tujuan dari announcement adalah to tell certain information to the public, atau untuk memberitahukan suatu informasi kepada publik atau untuk khalayak umum. Next is text structure atau struktur teks. Sebetulnya untuk pengumuman itu sendiri merupakan short functional text yang memiliki text structure yang cukup sederhana, karena hanya ada dua text structure. Yang pertama ada title atau judul, yang kedua ada detail explanation. Title itu sendiri berada di atas, di barisan paling atas, yang mempermudah pembaca untuk mengetahui tentang apa pengumuman ini dibuat. Yang kedua, detail explanation atau penjelasan detail berisi tentang opening atau ungkapan pembuka. Kemudian content of announcement, isi pengumuman yang biasanya terdiri dari date, tanggal, time, waktu, ataupun contact person atau orang yang bisa dihubungi yang berkaitan dengan pengumuman tersebut. Yang ketiga adalah closing atau ungkapan penutup. Selanjutnya, coba kalian bisa lihat pada layar kalian masing-masing, ada example of announcement atau contoh dari announcement. Seperti yang bisa kita lihat, contoh announcement ini sudah beserta analisa dari struktur teksnya. Kalau di video awal tadi, saya sudah menjelaskan bahwa struktur teks dari announcement itu ada dua, yaitu title atau judul, yang kedua detail explanation atau detailnya, seperti yang ada pada kotak berwarna merah. Yang pertama adalah title. Title di sini adalah announcement atau storytelling competition, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengetahui bahwa announcement atau pemberitahuan ini dibuat tentang storytelling competition. Sedangkan struktur yang kedua adalah detail explanation, dimulai dari our school will be held a national bla 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 sampai dengan akhir dari announcement. Dan untuk kotak yang berwarna kuning itu adalah bagian-bagian dari detail explanation. Ada opening atau pembuka dari announcement, ada keterangan date atau tanggalnya, kemudian ada keterangan contact person atau orang yang bisa dihubungi berkaitan dengan pengumuman tersebut. Yang selanjutnya adalah time atau waktu, dan yang terakhir adalah closing atau penutup. Gimana? Mudah ya? Bisa dipahami dengan baik? Mari kita lanjutkan. Okay, now it's your turn to analyze the announcement text below. Seperti yang sudah bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing, ada announcement, akan tetapi struktur teksnya masih belum terisi. Jadi masing-masing kotak masih titik-titik ya, belum ada struktur teks yang benar pada teks announcement tersebut. Nah, sekarang giliran kalian untuk melengkapi struktur teks atau menganalisa struktur teks dari announcement tersebut seperti yang sudah kita bahas pada
pembahasan sebelumnya. Oke, saya akan memberi kalian waktu beberapa menit untuk menganalisa teks announcement tersebut. Silahkan dikerjakan. Oke, cukup ya. Mari kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Now, let's check your job. Mari kita lihat apakah kalian sudah benar menganalisa sebuah text announcement atau masih ada yang kurang. Jika sudah benar, saya ucapkan selamat, kalian sangat luar biasa. Tetapi kalau yang belum benar untuk menganalisa struktur teks ini, jangan berkecil hati, nanti kalian bisa latihan lagi. Oke, mari kita bahas. Untuk kotak yang paling atas, yang tulisannya attention please, itu adalah title atau judulnya. Jadi ada sebuah pengumuman. Kemudian yang kedua ada detail explanation, dimulai dari our school will have some bla 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 sampai dengan pengumuman yang terakhir. Dan dari detail explanation itu ada bagian-bagian. Yang pertama ada opening, dimulai dari our school sampai dengan competition. Kemudian ada date-nya. Registration will be held on 10th until 15th August at OSIS room. Kemudian ada contact person, karena di situ tertulis ada for more information contact our OSIS chairperson. Jadi kalau masih ada kesulitan, kalian bisa kontak chairperson dari OSIS-nya. Kemudian closing-nya ada thank you and CC as secretary of OSIS. Gimana? Cukup mudah ya untuk menganalisa sebuah struktur text announcement. Sangat mudah sekali. Selanjutnya, setelah kalian menganalisa text announcement, sekarang saya tuliskan ada 5 pertanyaan yang biasanya itu keluar ketika tes atau ulangan yang berkaitan dengan materi announcement. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, what is the purpose of the text? Purpose of the text berarti menanyakan tujuan dari text announcement tersebut. Yang kedua, where can you find the announcement? Kalimat tanyanya adalah where, berarti di mana. Di mana kamu bisa menemukan announcement ini? Gampang ya. Yang ketiga, according to the announcement, what will students do on 10th to 15 August? Jadi berdasarkan announcement itu, apa yang akan students atau murid lakukan pada tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus. Nanti pasti ada di announcement-nya jawabannya. Oke. Yang keempat, to whom the participant contact for further information. Kepada siapa partisipan harus menghubungi jika ada pertanyaan informasi lebih lanjut. Ini pasti sudah berkaitan dengan contact person ya. Kemudian yang kelima, who does write the announcement? Who itu sendiri artinya adalah siapa. Siapakah yang menulis announcement atau pengumuman ini? Nah, 5 pertanyaan ini jawabannya pasti ada di announcement di sebelah kiri. You can pause your video to answer the questions below. Jadi kalian bisa pause videonya dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saya akan beri kalian waktu beberapa menit. Silahkan dikerjakan. Oke, kalau sudah selesai, mari kita bahas jawabannya. Nah, ini adalah pembahasan tentang 5 pertanyaan yang sudah saya berikan kepada kalian. Lagi-lagi ya, silahkan coba diperhatikan apakah jawaban kalian sudah betul atau masih ada yang belum sesuai. Nah, tadi untuk kalimat yang pertama atau pertanyaan yang pertama adalah what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Di awal video tadi sudah saya jelaskan juga tentang tujuan dari text announcement, yaitu to tell information
about something to the public, atau untuk memberitahu suatu informasi kepada halayak umum. Jadi, untuk yang nomor 1, ini jelas tujuannya adalah to tell information about, untuk menginformasikan sesuatu tentang. Jadi tentangnya apa, itu harus kalian sesuaikan dengan pengumuman atau announcement yang ada di teks tersebut, yaitu tentang school competition and the registration, seperti yang ada pada kalimat yang saya cetak merah ya. Kemudian yang kedua, where can you find the announcement? Di mana kalian bisa menemukan announcement? Ini sangat mudah sekali, jelas pengumuman ini bisa ditemukan di sekolah, karena di awal pengumuman pun ada kalimat our school will have some competition. Berarti pengumuman ini jelas ada di sekolah. Oke, yang selanjutnya nomor 3, according to the announcement, what will student do on 10 to 15 August? Jadi untuk yang nomor 3 ini, kata kunci dari jawabannya adalah tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus. Kita cari tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus, ternyata ada pada registration will be held on 10 to 15 August at OSIS room. Sedangkan pertanyaannya, what will student do? Apa yang akan murid-murid lakukan pada tanggal itu? Jadi jawabannya adalah registration. Jadi mereka akan melakukan registrasi atau the students do registration. Next, yang keempat, to whom the participant contact for further information. Nomor 4 jelas mudah sekali ya, kata kuncinya adalah contact atau menghubungi. Jelas ini adalah contact person. Jadi ada pada more information, contact our OSIS chairperson. Nah, sedangkan nomor 4 itu jawabannya jelas the participant contact OSIS chairperson. The last number atau number 5, who does write the announcement? Siapa yang menulis announcement atau pengumuman ini? Ini jelas gampang sekali, biasanya penulis itu ada pada akhir dari pengumuman ini, tertanda siapa gitu ya. Jadi yang menulis adalah CC as Secretary of OSIS writes the announcement. Oke, gimana? Sudah betul semua atau belum? Saya yakin ini gampang sekali ya. Jadi itulah beberapa soal-soal yang biasanya nanti keluar pada ulangan harian ataupun tes yang berkaitan dengan materi announcement. Oke. Oke, thank you for today. Demikian video pembelajaran tentang announcement pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Thank you for watching and see you in the next learning video. Don't forget stay safe and keep your good mood to have a nice day. Thank you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.